Di sebuah desa kecil hiduplah sebuah keluarga. Sang bapak bernama Jaya dan sang ibu bernama Mira. Mereka adalah keluarga yang harmonis pada awalnya. Sampai satu ketika, Pak Jaya semakin hari jarang pulang dikarenakan pekerjaannya yang begitu padat. Setiap hari Bu Mira hanya sendirian di rumah, menemani anak-anaknya, dan menganggap sosok sang ayah tidak berguna dikarenakan tidak pernah ada untuk anak-anaknya. Karena hal tersebutlah membuat mereka berdua sering terlibat dalam pertengkaran. Pada suatu hari, pertengkaran tersebut memuncak. Mas, Aku sudah muak, Mira. Kau selalu menyalahkanku atas segala hal. aku hanya ingin kau melihat anak-anak, Jaya. Mereka itu butuh ayah, bukan hanya uang yang kau bawa pulang. Apa gunanya aku bekerja siang malam jika kau tetap merasa kurang? Di balik pintu, keempat anak mereka ketakutan dan hanya bisa berharap pertengkaran tersebut cepat selesai. Sang kakak sulung bernama Raka mencoba menenangkan adik-adiknya. Kalian jangan takut, ada aku di sini. Aku tak tahan lagi, Kak. Aku ingin rumah kita seperti dulu. Apakah kita akan berpisah, Kak? Aku ingin ayah dan ibu berhenti bertengkar. Pertengkaran kedua orang tua mereka sampai ke puncaknya. Aku sudah mencoba, Mira, tapi sepertinya kita sudah tidak lagi bersama. Jadi Mas, apakah ini akhirnya? Pak Jaya hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Bu Mira. Ia hanya menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Setelah beberapa lama, Pak Jaya pun meninggalkan ruangan dan menyisahkan Bu Mira dalam kesedihan. Bu Mira tak dapat menahan rasa sedihnya melihat semua hal yang telah mereka bangun dari awal hancur dengan begitu cepatnya. Perpisahan Bu Mira dan Pak Jaya tidak dapat dihindarkan. Hari-hari Bu Mira tampak sedih dan murung memikirkan nasib anak-anak mereka. Setelah beberapa lama, Bu Mira pun mengambil keputusan untuk meninggalkan anak-anak mereka demi mencari uang di kota. Demi mengurangi beban sang nenek, Bu Mira pun menitipkan anak satunya lagi kepada adik iparnya yang bernama Rina. Namun sang anak yang bernama Sinta berat untuk memilih jalan tersebut. Hidup emang selalu berubah, Nak. Tapi yang harus kita ingat, keluarga itu tak akan hilang begitu saja. Tapi, Nek, bagaimana kalau aku kesepian di sana? Dengan pakaian rapi, Tante Rina datang ingin menjemput Sinta. Tante Rina bicara dengan Sinta dan meyakinkannya dia akan baik-baik saja. Kak, kau tidak akan sendirian. Tante dan paman akan menjagamu. Kota mungkin akan terasa asing pada awalnya, tapi kau akan terbiasa. Aku tak mau pergi. Aku ingin tetap di sini. Sinta pun mencari ibunya untuk bicara dengannya. Ibu, Sinta, ini bukanlah keputusan yang mudah. Percayalah, Ibu hanya ingin kau mendapatkan kesempatan bagus sekolah di sana. Kak Raka pun datang ingin meyakinkan adiknya. aku boleh tetap di sini kan? Aku juga tidak ingin kita berpisah, tapi aku janji ini bukan selamanya. Kita tetap keluarga. Janji jangan lupa aku. Mana mungkin aku lupa. Akhirnya Sinta ikut dengan Tante Rina ke kota. Nah,
Ayah tahu ini berat, tapi kau anak yang kuat. Jangan takut untuk memulai kehidupan yang baru. Dari jauh, Pak RT tidak sengaja melihat kejadian tersebut. Kemudian Pak RT pun memberikan sedikit pesan. Pesan bukanlah hal yang mudah, tetapi pastikan anak-anak ini merasakan kasih sayang kalian. Setelah Sinta beserta ayah dan ibu pergi dari rumah terasa lebih sepi. Suatu hari, Bibi Asih, seorang tetangga yang baik hati pun datang. Aku tahu kalian sedang beradaptasi. Aku bawakan sedikit sayur dan lauk untuk makan malam. Makasih, Bibi. Makasih Asih. Setelah Bibi Asih memberi makanan, dia pun izin pamit. Setelah sekian lama Sinta tidak memberikan kabar, akhirnya Kak Raka memberikannya surat. Cinta, meski kita tidak tinggal bersama, kita tetap keluarga. Jangan pernah merasa sendirian. Aku Rina dan Lala selalu menunggumu pulang. Belajarlah yang rajin, jangan lupa kirim kabar. Teman baru Sinta, seorang gadis yang baik hati bernama Timi. Ia menanyakan kondisi Sinta. Sinta, kau baik-baik saja? Aku baik. Aku tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Dulu aku juga harus pindah dari kampung halamanku. Tapi kau bisa menemukan kebahagiaan di tempat yang baru. Tapi aku merasa kosong. Aku merindukan rumah, suara nenek, canda tawa Rina dan Lala. Aku bahkan merindukan pertengkaran kecil kami. Di desa, Kak Raka bekerja keras demi mendapatkan uang untuk membantu sang nenek. Seorang teman Raka yang bernama Edo memperingatinya. Kalau lalu masakan ini kakak, mati baik-baik saja. Raka pun mengabaikan peringatan dari Edo dan terus bekerja. Pada suatu saat, Raka pun sudah tidak kuat untuk menahannya. Ia pun tumbang. Setelah sekian lama Raka pingsan, Edo yang tidak sengaja melihat pun langsung menghampirinya dan berteriak. Edo pun membawa Raka pulang ke rumah. Pak RT dan beberapa tetangga pun menjenguk Raka. Ustazah Dian kaget melihat kondisi Raka yang terbaring lemas Astagfirullahaladzim, kenapa Raka kayak gini? dan mengajak orang-orang mendoakan Raka semoga Raka bisa cepat sembuh. Sinta yang mendengar kabar kakaknya sakit, ia pun ingin menjenguk kakaknya. Tante, aku harus pulang. Ada apa, Sinta? Kak Raka sakit, aku harus ada di sana. Paman Budi yang tidak sengaja mendengar pun langsung refleks menjawab. Baiklah, besok kita akan pulang ke desa. Suatu hari, Raka masih terbaring lemas. Ia mendengar samar-samar langkah kaki dari luar rumah. Kemudian Sinta pun datang dan berlari ke arahnya. Kakak, aku kembali. Aku tahu kau akan kembali. Sinta pun memeluk adik-adiknya untuk melepas rasa rindu yang melekat di hati. Berapa bulan sudah berlalu, hari raya pun tiba. Suasana sangatlah hidup di rumah nenek Sami. Ketiga cucunya menunggu kedatangan Sinta ke desa. Akhirnya setelah beberapa jam, Sinta pun datang bersama Tante Rina. Kak Sinta kembali. Kak Raka sudah sembuh dan kita merayakan hari raya bersama. Saat Kak Sinta datang, Lala pun langsung memeluknya. Kakak, terima kasih sudah kembali. Aku tidak bisa tidur tanpa mendengar ceritamu. Aku tak akan pergi lagi. Kalian adalah rumahku. Di luar rumah terdengar langkah kaki. Pak Jaya pun muncul. Pak Jaya pun datang dan langsung meminta maaf pada anaknya. Saya ingin menembus kesalahan. Saya tahu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi saya ingin
menjadi orang tua yang lebih baik. Tiba-tiba Bu Mira pun datang yang membuat kondisi menjadi canggung. Bu Mira datang ingin meminta maaf. Setelah ia meminta maaf, kemudian anak-anaknya menjawab, Kami sudah terbiasa hidup tanpa kalian ayah ibu. Kami belajar bertahan tanpa kalian. Tetapi kami tidak bisa menghapus kalian dari hati kami. Pesan itu bukanlah akhir. Kami tahu kalian menginginkan kalian terbaik meski cara kalian yang salah. Bu, keluarga bukan hanya soal berada di satu atap, tetapi keluarga adalah bagaimana cara kita untuk ada satu sama lain meski jarak memisahkan. Kami mungkin tak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa melangkah ke depan bersama. Itulah yang kuajarkan pada kalian, nak. Keluarga itu tetap ada, tak peduli bagaimanapun keadaan kita, nak. Yang penting hati yang tetap terhubung meski kadang tak nampak. Terima kasih nak telah menganggap kami sebagai keluarga. Sebelum bertamu, Pak RT pun memberikan pesan. Keluarga yang saling mendukung akan menemukan jalan kembali. Tidak ada perpisahan yang benar-benar abadi selama kasih sayang tetap ada. Pak RT dan beberapa tetangga pun datang untuk bertamu di rumah Nenek Sarmi. Retaknya sebuah keluarga menciptakan rasa menggantung. Hilangkan ayah dan ibu, hanya bisa memandang saja. Yang akan terjadi, alam diriku cuma buat andai. Kau tahu apa yang kami rasakan. Kami terjatuh dalam kesulitan, tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan bangkit dengan cinta dan harapan, membangun masa depan yang lebih cerah dan indah. Perpisahan hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru. Kami akan bangkit dari keterpurukan ini dengan cinta dan harapan. Kami akan melangkah maju, membangun masa depan yang lebih cerah dan indah. Kami akan mencari jalan yang benar, membangun kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Kami akan saling mendukung dalam suka dan duka, membangun keluarga yang baru dengan cinta yang tulus. Kami tidak akan terjatuh, kami akan terus berdiri dengan kekuatan cinta. Kami akan